Kemudian ya ikhwan, saya heran. Benar-benar saya heran. Kita ini Indonesia ini banyak sekali yang sakti. Banyak atau tidak? Banyak, ilmu-ilmu banyak. Namun dijajah Belanda 350 tahun. Apa faedahnya kesaktian tersebut? Katanya sakti jagoan, tapi dijajah Belanda 350 tahun nggak bisa apa-apa. Kemudian katanya kita ini orangnya sakti-sakti. Kenapa main bola kalah terus? Padahal kan gampang, tinggal cingkan lagi. Harusnya kan bisa itu. Nggak usah ilmu jauh-jauh, bikin bola itu masuk gawang saja. Masa nggak bisa? Seluruh dukun Indonesia sudah berkumpul. Biar kemudian bolanya ditangkap, nyeles ke sini. Harusnya kan bisa, tapi nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena setan punya kode etik. Untuk begini-begini nggak bisa dia, ini nggak bisa. Pikirnya aneh, buat apa kalau gitu kesaktian-kesaktian tersebut? Buat apa? Buat apa kemudian mandi kembang kalau kemudian waktunya jihad, kemudian tidak jihad? Malah kemudian mungkin menjaga gereja, menjaga apa faedahnya kalau begitu sakti-sakti? Buat apa? Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwasanya itulah yang menjadi perbedaan, bahwasanya karamah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak dipelajari dan tidak bisa dibatalkan, datang dengan tiba-tiba sesuai dengan kebutuhan. Dan karamah tersebut terkadang tidak selama-lamanya, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemudian menaikkan kudanya di atas air seperti apa? Seperti tanah, tidak setiap saat dia bisa bikin air seperti tanah. Tiba-tiba Allah bikinkan dia, tahu-tahu kemudian dia bisa berjalan. Karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid bukan tatkala minum racun tidak meninggal, bukan berarti kalau setiap saat dia minum racun tidak meninggal, tidak. Saat itu saja. Ya, artinya saya katakan karamah Allah berikan berdasarkan apa? Kebutuhan. Dan tidak bisa dipelajari. Di sini para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengaku sebagai wali atau dianggap wali oleh orang lain, maka mudah kita tinggal ngecek amalan orang ini sebagaimana wasiat Imam Syafi'i. Ya, kata Yunus bin Abdul A'la, qultu li Syafi'i qala Laits bin Sa'ad, idza ra'aita ar-rajula yamshi 'ala al-ma' fala taqtaru bihi hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitab wa sunnah. Kata Laits bin Sa'ad, kalau seandainya kau melihat ada orang berjalan di atas air, maka jangan langsung kau percaya sama dia sampai kau timbang amalan dia di atas Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i, qassara Laits masih kurang. Hatta idza ra'aitum ar-rajul yamshi 'alal hawa, bahkan meskipun kalian melihat sang lelaki tersebut terbang di udara, fala taqtaru bihi, jangan kalian percaya sama dia hatta ta'ridu amalahu aw amrahu 'alal kitab was sunnah, sampai kau timbang perkara dia di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita terapkan kaidah Imam Syafi'i ini, kaidah yang sangat agung. Ada orang dikatakan wali, lihat cek dia. Bagaimana sikap dia dengan hadis-hadis Nabi. Gampangannya antum buka Riyadhus Shalihin. Ini kan hadis-hadis Nabi isinya, Riyadhus Shalihin. Baik. Orang ini katanya wali, tapi dia bilang bahwasanya Inul tidak jadi masalah joget-joget seperti itu. Kita lihat dalam Riyadhus Shalihin, bab boleh joget, ada enggak? Dalam Riyadhus Shalihin, bab boleh joget-joget. Oh, enggak ada. Jadi mana seperti kalau gitu? Dia mengatakan Al-Quran kitab porno. Kita lihat dalam Riyadhus Shalihin, ada enggak bab Al-Quran kitab porno? Enggak ada. Terus mana yang sesuai dengan sunnah kalau begitu? Mana yang sesuai dengan sunnah? Mengatakan oh semua bab mengatakan semua agama pluralisme, bapak pluralisme, semua agama benar. Kita bilang dari mana seperti itu? Jadi caranya mudah. Kalau ada orang dikatakan wali, tinggal kumpulkan pernyataan dia, kumpulkan perbuatan dia, kemudian kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambil dari Rasulullah, kita cek. Kalau ternyata nggak ada, berarti itu bukan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Perkaranya mudah.